Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Malia Salabi di program Ada Apa Dengan Media Kita Season 2. Di Season 1, kami mengulik bagaimana pemberitaan di 8 stasiun TV terhadap isu-isu demokrasi dan kepentingan publik. Kami mengangkat isu korupsi dinasti politik, pandemi, darurat kekerasan seksual, bencana Semeru, juga pengangkatan Panglima TNI. Kali ini kami kembali, tetapi untuk mengulik program dialog yang diampu oleh 8 stasiun TV berita di Indonesia. Berita 1, CNN Indonesia, iNews, Kompas TV, Metro TV, MNC News, TV One, dan TVRI. Pemantauan media kami lakukan dalam rentang waktu 13 sampai 23 September. Berikut program dialog yang menjadi objek pemantauan kami. Terdapat 104 dialog di 8 stasiun TV selama waktu pemantauan. Ada 4 isu yang paling banyak diangkat oleh stasiun TV dalam program dialog mereka. Pertama, isu kontestasi politik dan pemilu 2024 dengan total 27 dialog. TV One merupakan stasiun TV yang paling banyak mengangkat isu politik pemilu 2024 sebagai topik dialog mereka. Dan semuanya merupakan topik kontestasi pemilu. TV One juga merupakan satu-satunya TV yang mengangkat isu kemungkinan Jokowi menjadi cawapres di pemilu 2024 dalam dialognya. Ini sebenarnya dari mana wacana pertama kali munculnya ini? MK jelaskan soal pernyataan Presiden 2 periode boleh jadi cawapres. Sementara di iNews, tidak ada dialog yang membahas isu politik atau pemilu 2024. Pemirsa, bagaimana langkah KPK menangani perkara korupsi Lukas NMB dan bagaimana menjaga kondisi tetap aman karena banyaknya pendukung dari Lukas NMB? Lantas bagaimana pengaruh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bagi masyarakat? Topik terbanyak kedua adalah korupsi dengan 18 dialog. Mulai dari kasus pembunuhan Iwan Budi, saksi korupsi di Pemkot Semarang, dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB, sampai kasus OTT Hakim Agung Kamar Perdata Sudrajat Dimyati. Metro TV merupakan stasiun TV yang paling banyak menyorot kasus korupsi dalam dialognya. Terbanyak ketiga adalah kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Irjen Sambo dengan 11 dialog. Dari 19 dialog yang dipantau di Kompas selama waktu pemantauan, 7 dialog membahas kasus Sambo. Topik terbanyak keempat yaitu isu kebocoran data pribadi dan Bjorka dengan 9 dialog. Data di Indonesia perlu diperbaiki. Begini loh. Banyak bocor. Yes. Dan kalau dieksploitasi, rakyat kamu menderita. Tapi kan udah 2-3 tahun ini kita menderita, udah dieksploitasi data BPJS bocor. Ada satu temuan nih yang ingin kami highlight. Ternyata politisi PDIP dan Partai Demokrat merupakan politisi yang paling banyak dihadirkan oleh stasiun TV sebagai narasumber dialog. 16 dialog di stasiun TV menghadirkan politisi PDIP, 6 dialog menghadirkan politisi Partai Demokrat. Politisi PDIP banyak diundang untuk isu tokoh capres dan statement SBY soal turun gunung. Dan politisi Demokrat hadir untuk menjelaskan statement-statement SBY dan AHY terkait pemilu 2024 dan arah politik Partai Demokrat. Statement SBY yang mengatakan siap turun gunung di pemilu 2024 menjadi sorotan di Kompas TV, Metro TV, dan TV One. Kawan-kawan, dalam video pertama pada season 2 ini, kami memilih isu korupsi untuk bisa kita bahas. Sejak awal periode pemantauan tanggal 13 sampai 23 September, ada 3 kasus korupsi yang menjadi perhatian khusus pemantauan kami. 2 merupakan kasus besar dan 1 merupakan kasus yang melibatkan pembunuhan saksi. Kasus besar pertama adalah kasus Hakim Mahkamah Agung Sudrajat Dimyati yang tertangkap tangan menerima suap sebesar 800 juta rupiah. Sebelumnya, muncul kasus besar Lukas NMB yang diduga melakukan korupsi ratusan miliar rupiah serta skandal judi di Singapura. Lalu, kasus korupsi yang menyertai pembunuhan saksi, yakni kasus tewasnya Iwan Budi sebagai korban mutilasi yang sebelumnya pernah menjadi saksi korupsi di Pemkot Semarang.
Dalam 2 minggu, kita dikejutkan oleh 3 kasus korupsi besar, korupsi birokrat, kepala daerah, dan hakim di lembaga peradilan tinggi. Bagaimana media kita mengedukasi publik terkait isu korupsi ini? Untuk kasus besar korupsi Hakim Agung Sudrajat Dimyati, sayangnya tidak semua media televisi menempatkan kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati sebagai isu prioritas dalam program dialog. Perlu ditekankan, kasus ini merupakan kasus korupsi pertama Hakim Agung di Indonesia. Tingkat prioritas isu korupsi hakim tertinggi di Mahkamah Agung bisa kita bandingkan secara cepat dengan kasus korupsi pertama Hakim Konstitusi Akil Mohtar. Dalam kasus korupsi Hakim Mahkamah Konstitusi, banyak media televisi membahasnya dari segala sudut pandang dan banyak juga narasumber dari berbagai pemangku kepentingan. Media televisi memang sudah melibatkan banyak pemangku kepentingan terkait dalam membahas kasus korupsi Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Sebut saja dari Komisioner KPK, Menko Polhukam, Mahfud MD, akademisi, juga organisasi masyarakat sipil. Tetapi sayangnya, media televisi kurang menjadikan kasus korupsi pertama Hakim Agung ini sebagai momen perbaikan besar-besaran bagi Mahkamah Agung. Aspek kemerdekaan kekuasaan yudisial, sistem peradilan, transparansi akuntabilitas, hukum acara, rekrutmen calon dan seleksi hakim agung, juga relasi dengan lembaga lain seperti komisi yudisial, polisi, dan lainnya belum cukup dibahas oleh media televisi kita. Segala aspek lembaga peradilan tersebut juga sebaiknya bisa media televisi hubungkan dari kasus korupsi Hakim Agung ke kasus korupsi Gubernur Papua dan kasus korupsi pemerintah Kota Semarang. Sayangnya, media menempatkannya secara terpisah, sehingga cenderung membahas semua kasus korupsi ini sebatas menegakkan hukum yang parsial. Padahal, semua kasus tersebut adalah kasus korupsi dan punya kepentingan publik yang besar. Juga punya momen pertama kali terjadi di negara ini. Para akademisi dan aktivis punya ragam bidang dan keahliannya. Semua ini penting untuk dihubungkan dengan pejabat dan lembaga terkait oleh media televisi. Kawan-kawan, sekian episode 1 Ada Apa Dengan Media Kita Season 2. Ramai kasus korupsi, sorotan media substansial. Semoga tayangan ini membantu mengingatkan media kita untuk bisa menyorot hal-hal substansial lain yang perlu didalami dan diadvokasi oleh media untuk kepentingan publik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya Amalia Salabi selaku host, pamit undur diri.